sekitar tahun 300-an. Sekarang ini 2021. Ini zaman dulu, kira-kira tahun 300-an. Di Afrika Utara hiduplah seorang perempuan bernama Monica. Di Afrika Utara. Monica adalah seorang Kristen yang sangat taat, cinta Tuhan. Sayangnya oleh orang tuanya, Monica dijodohkan dengan seorang non-Kristen. Seorang yang bernama Patricius. Monica menikah dengan Patricius, walaupun dia tidak mencintai Patricius. Patricius seorang yang tidak percaya kepada Yesus. Dan dari perkawinan Monica dan Patricius itu lahir 3 orang anak. Yang pertama namanya Agustinus, yang kedua namanya Nauvigus, dan yang ketiga namanya Perpetua. 3 anak mereka. Nah, Patricius bukan hanya orang yang tidak percaya Yesus, tapi Patricius ini orang yang jahat luar biasa. Kelakuannya sangat buruk. Dan hampir tiap hari dia memukul Monica. Monica semacam sansak hidup yang dihajar terus oleh Patricius setiap harinya. Tapi anak pertamanya yang bernama Agustinus itu juga tidak kalah bejat seperti bapaknya. Ya, dia bahkan lebih jahat dari bapaknya karena dia melakukan dosa-dosa yang lain, dan mencuri itu adalah menjadi hobi dari Agustinus. Menghadapi suaminya Patricius yang jahat seperti itu dan anaknya yang juga tidak kalah bejat, Monica selalu setiap malam membawa suami dan anak pertamanya itu dalam doa. Dia berdoa supaya Tuhan bisa mengubah hati mereka dan mempertobatkan mereka, dan mereka menjadi seorang Kristen. Sayangnya adalah tiap kali dia berdoa, suaminya mengejek dia dan mengolok-olok ketika dia berdoa. Tapi itu tidak membuat Monica putus asa. Monica terus berdoa dan dia menasihati anaknya yang pertama Agustinus untuk sering-seringlah baca Alkitab. Tapi Agustinus pun tidak menggubris semua saran dari mamanya. Bahkan hari makin bertambah, kehidupan Agustinus makin parah. Pada Agustinus, sekalipun bapaknya bukan Kristen, tapi dia masuk agama Kristen ikut mamanya. Tapi dia sekalipun masuk Kristen, tapi hidupnya tetap jahat seperti saya gambarkan tadi. Dan pada umur 18 tahun, Agustinus memutuskan berhenti jadi Kristen. Dia memutuskan untuk keluar dari kekristenan. Dan dia menganut satu aliran sesat yang namanya Manichaeism. Dan kemudian dia juga menganut satu aliran filsafat Platonisme. Dan pada akhirnya dia menjadi seorang yang skeptik dan meragukan segala sesuatu, terutama iman Kristen. Kebejatan dari Agustinus yang lain itu adalah dalam masalah seks. Dia sudah hidup dengan seorang perempuan. Pada hidup bersama seorang perempuan pada usia yang sangat muda. Dan perempuan itu memberikan kepadanya seorang anak yang namanya Deodotus. Dan dia sudah mempunyai anak pada waktu Agustinus sendiri berumur 18 tahun. Nah, dia hidup bersama perempuan itu 12 tahun lamanya. Lalu saudara, dia meninggalkan perempuan itu. Lalu dia bertunangan lagi dengan seorang gadis muda. Tapi sambil menjalani hubungan bertunangan dengan seorang gadis muda, dia juga terus saja berhubungan dengan berbagai macam perempuan. Dan dia sama sekali tidak menguasai nafsu seksnya. Tapi Monica terus saja berdoa untuk suaminya Patricius dan anaknya
Agustinus. Sementara Patrisius dan Agustinus tetap dalam kejahatan mereka, Monica bertambah gigih di dalam doanya. Seorang mengatakan tentang doa Monica seperti ini. Meski tidak ada tanda-tanda bahwa doanya dikabulkan Tuhan, Monica dengan setia tetap berdoa untuk Agustinus. Dengan setiap kali air mata mengalir dari kedua matanya. Terus tanpa ada gejala baik pun terus saja berdoa. Akhirnya saudara, pada tahun 371 Patrisius suaminya meninggal. Tapi indahnya adalah mendekati ajalnya, Patrisius menjadi bertobat dan minta dibaptis. Dan dia mati sebagai seorang percaya. Karena doa istrinya Monica. Tapi Agustinus tetap lanjut dalam kehidupannya yang begitu jauh dari Tuhan. Terus hidup dalam dosa tanpa ada tanda-tanda pertobatan. Lalu Agustinus memutuskan untuk pindah tempat tinggal, pindah ke Milan. Sementara dia sudah pindah ke Milan jauh dari ibunya. Tapi ibunya terus berdoa. Dia percaya jikalau Tuhan bisa mempertobatkan Patrisius di hari-hari terakhir hidupnya. Jikalau Tuhan mau, Tuhan pun bisa mempertobatkan anaknya. Hingga satu hari di kota Milan, Agustinus sementara berjalan seorang diri di sebuah taman. Pada waktu dia berjalan-jalan di dalam taman, tiba-tiba sebuah suara datang. Suara anak kecil. Tole, lege, tole, lege, tole, lege. Artinya, ambillah, bacalah. Ambillah, bacalah. Ambillah, bacalah. Agustinus tidak tahu dari mana asal suara itu. Seperti suara seorang anak. Tapi suara itu terus berngiang-ngiang. Ambillah, bacalah, tole, lege, tole, lege. Lalu akhirnya dia mengambil Alkitabnya yang tidak pernah, sudah begitu lama tidak pernah dia pegang. Ambillah bacanya. Dan secara iseng dia buka. Begitu dia buka, matanya tertuju kepada Roma 13 ayat 13-14. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Dan hanya dengan 2 ayat ini Agustinus bertobat. Pertobatannya terjadi antara tahun 385 atau tahun 386. Sehingga akhirnya dia sendiri dibaptis dan anaknya dari perempuan yang hidup dengan dia 12 tahun yang namanya Deodotus itu juga dibaptiskan pada Paskah tahun 387 oleh seorang yang namanya Ambrosius. Itu berarti saudara, dilihat dari tahun di mana mamanya Monica berdoa sampai pertobatannya, itu ada tenggang waktu 20 tahun. Berarti saudara-saudara, seorang ibu berdoa untuk pertobatan anaknya dan dia berdoa dengan sangat tekun dan pertobatan itu baru terjadi 20 tahun setelah dia berdoa. Dan setelah pertobatan Agustinus itu, beberapa saat setelah itu Monica pun mati. Monica mendoakan 2 orang supaya bertobat. Dan pada waktu dia menghembuskan napas terakhir, 2 orang yang dia doakan itu bertobat. Saya kira kalau Agustinus hidup sekarang, mungkin dia akan menyanyi, di doa ibuku namaku disebut, di doa. Mungkin begitu.
Lalu apa yang terjadi dengan Agustinus? Ternyata perkembangan Agustinus begitu luar biasa. Dia menjadi seorang beriman kepada Kristus. Dan dia bukan hanya orang beriman. Tapi dia menjadi seorang yang sangat berpengaruh di dalam kekristenan. Terutama kekristenan Barat. Dr. Albert Freud Jr. menulis dalam bukunya seperti ini. Mungkin Agustinus adalah orang yang paling berpengaruh dalam gereja mula-mula. Nomor 2 hanya di bawah Rasul Paulus. Sekalipun pengaruhnya di timur adalah sangat kecil, tapi dia menjadi bapak gereja barat yang terbesar. Agustinus menjadi seorang bapak gereja. Bahkan Albert Freud berkata, mungkin hanya di bawah Paulus. Dalam History of the Christian Church, filsuf menulis begini. Agustinus adalah seorang jenius dalam filsafat dan teologi. Suatu hati yang penuh dengan kasih Kristen dan kerendahan hati. Saudara, mungkin ada yang baru pernah mendengar nama Agustinus. Tapi ini orang yang pengaruh luar biasa. Saudara tahu reformator Kristen Martin Luther juga John Calvin itu dipengaruhi pemikirannya oleh Agustinus. Dari Wikipedia dikatakan begini, meskipun doktrin Agustinus tentang predestinasi ilahi tidak sama sekali dilupakan dalam gereja Katolik, doktrin ini diungkapkan dengan indah dalam karya Bernard dari Clairvaux, para teolog reformasi seperti Martin Luther dan Johannes Calvin, dan akan menengok kembali kepada Agustinus sebagai inspirasi untuk memahami Injil Alkitab. Jadi saudara, doktrin tentang predestinasi yang seringkali dikaitkan dengan teologi Calvinisme, sebenarnya itu bukan awalnya John Calvin pencetus itu, bukan. Agustinus yang memulai pemikiran itu dari hasil belajar Alkitab dia, yang akhirnya itu diteruskan dan dipopulerkan lebih di dalam teologi Calvinis. Tapi Agustinuslah yang ada di balik pemikiran John Calvin dan juga Martin Luther. Bahkan juga seperti dikatakan tadi di dalam gereja Roma Katolik. Maka saudara bisa lihat betapa besarnya orang ini. Betapa besar pengaruhnya Agustinus. Ini adalah gambar dari Agustinus yang digambar pada zaman Renaissance. Dan ini adalah gambar dari Agustinus bersama ibunya Monica. Nah, pengalaman dari Agustinus ini, pengalaman dari Monica ini mengajarkan bahwa memang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan mau mengubah orang, tidak ada yang sukar. Hati manusia seperti batang air di tangan Tuhan. Tuhan bisa mengubahnya kalau dia mau.